Terus kita bertanya lagi, kalau kita punya kelebihan yang ada misalkan di telinga, bagaimana cara kita menggunakan? Pada saat kita punya kelebihan di indera telinga, kita juga memejamkan mata juga, kita memfokuskan dalam berbagai suara yang ada di dalam telinga kita. Walaupun ada gemuruh angin, ada gemuruh orang, hilangkan saja hingga nanti nol, tidak ada suara apapun. Yang ada hanya merupakan gambaran dari Sang Pencipta alam. Misalkan pada kita memohon pada Sang Pencipta alam, kemudian telinga kita mendengarkan ada orang yang menjerit-jerit, ada orang yang merangis, meronta-ronta, menangisi bapaknya meninggal. Pak, jangan tinggalkan aku, Pak. Jangan ada orang gemuruh seperti orang ada kematian. Di dalam telinga kita juga ada kode-kode hal seperti itu. Ya, di dalam indera-indera itu juga memberikan pertunjukan atau menunjukkan kepada kita. Terus bagaimana kalau misalkan kita mempelajari dengan panggondo atau penciuman? Pada saat kita meditasi, kita memejamkan mata, ternyata di dalam hidung kita ada bau-bau yang seperti bau mayat, teman-teman. Saya ulang lagi, kita memohon pada Tuhan agar kita diberi petunjuk bahwa orang ini bisa diobati apa tidak. Ternyata dari panca indera di bidang penciuman atau panggondo, tiba-tiba ada suara wangi seperti minyak serimpi, kemudian ada wangi lagi baunya mayat, kadang ada bau lagi baunya busuk seperti bangkai. Itu adalah simbol-simbol daripada kematian, sehingga kita menjawab, orang ini atau orang tuamu nggak perlu diobati, dimohonkan kepada Sang Pencipta alam saja agar diampuni dosa-dosanya. Atau orang tuamu apabila minta makanan apa saja, berikan saja, nggak usah pakai sirian apapun. Sehingga kalau tidak begitu, kadang ada sesepuh yang bilang, coba oleskan pupusnya gedang raja misalkan. Ada lagi, coba ambilkan pupus daun lamtoro. Artinya pupus tadi sudah mupus, sudah terakhir. Artinya hanya lambang saja agar kita tidak mengucapkan secara langsung, bapakmu sudah ada kecemburukan, besok akan mati. Itu kan tidak boleh. Mereka akan memberikan sasmito akan mereka jelas. Tapi di dalam masyarakat orang Jawa, masyarakat kita, kalau ada sesepuh bilang carilah pupus, itu saja sudah paham bahwa orang ini tidak dapat disembuhkan. Tapi kalau orang-orang sekarang ya bingung, Mbah. Ya, tapi kalau orang-orang dulu paham itu. Sehingga hal-hal seperti yang kita miliki, bagi ini pertanyaan Mbak Lulu, bagaimana caranya apabila kita mempelajari indera, terus tandanya apa, kodenya apa, gimana caranya untuk nirakati yang lalu sudah kita jabarkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengetes, kita bisa tahu bahwa kita itu punya atau kita berhasil untuk mempelajari, yaitu apabila ada sesuatu kita pakai, kita terapkan. Kita terapkan itu, teman-teman. Itu berkali-kali, Mbak. Misalkan kita bilang gini, ternyata benar, terus kita terapkan lagi, benar lagi gitu, Mbak. Ya, apakah hanya kematian? Tidak, teman-teman, banyak sekali untuk kebutuhan. Contohnya, pada saat saya sakit, saya pernah sakit sekitar 6 bulan, artinya saya sudah keadaan koma, teman-teman. Di hidupku hanya sekitar 2% saja. Kemudian nyawa saya serahkan istri saya pamit mati, teman-teman. Tiba-tiba saya mendengarkan ada suara lewat, yaitu di telinga saya atau indera pendengaran. Ada suara begini, tambah nono lemah pelentik, bahan ini sungguh ambil kelopo, wis dadi minyak umbinan. Seketika saya mendengarkan, saya mendapat petunjuk, suruh saya bikin minyak kelentik. Jam 2 malam istri saya membuat, yaitu dari santan dijadikan minyak kelentik, langsung sudah dingin saya minum. Seketika saya minum, jarak hanya 2 menit saja, langsung reda dan hingga sembuh, teman-teman. Sehingga apa yang disatukan atau pawaling yang ada di dalam panca indera kita itu tidak akan menipu, pasti tersurat daripada kebenaran. Sehingga apa yang diberikan petunjuk dari Tuhan itu pasti benar, tidak mungkin menipu. Kalau menipu adalah bisikan dari setan. Sehingga kita berhati-hati, bisikan ini dari setan apa dari Sang Pencipta. Sehingga kita disinilah, teman-teman, untuk mempelajari hal-hal seperti ini. Memang di ilmu Jawa dipelajarkan atau dijabarkan daripada nenek moyang, sehingga sebenarnya nenek moyang merupakan orang-orang yang jagul-jagul, orang yang top-top, orang yang prawiro sudibyo itomo. Sehingga nenek moyang itu benar-benar orang-orang yang kelas tinggi. Banyak sekali tokoh-tokoh nenek moyang kita yang menciptakan kitab kita, menciptakan pakem-pakem, misalkan mencari
ada orang mati, misalkan sudah lama sekali keluarganya tidak mengerti hari, terus waktunya untuk menghitungi 1000 hari, itu di dalam pakem nenek moyang kita kan juga ada pakemnya, menghitung seralia, ada rumusnya, 100 hari, 1000 hari, 7 hari, itu ada pakemnya, itu yang menciptakan juga nenek moyang kita. Terus kita memiliki salah satu teman lagi, dia juga sesepuh atau pujangga juga, yang mana dia itu memiliki buku dari tahun berapa itu Mbak, dari tahun berpuluh-puluh tahun yang lalu sampai tahun 2071 ya. Itu ada bukunya dan itu tepat sekali dari awal tahun barunya itu tanggal berapa, harinya apa, ya, sasinya apa, itu jelas sekali Mbak. Ya, rikesnya bahwa nenek moyang kita juga menciptakan sesuatu hal yang aneh sekali dan dahsyat sekali, misalkan yang katakan lalu itu yaitu tanggalan. Iya. Mereka menciptakan tanggalan sampai 2000 berapa Mbak? 2071. Ya. Tanggalannya sudah dibikin itu sampai sekian itu ya, juga pakai pakem dan rumus. Dan selama ini benar Mbak, sama. Benar, tidak ada yang meleset. Sehingga nenek moyang seperti itu, sehingga tanggalan saja juga bisa menciptakan, tidak menggantungkan pada orang-orang luar negeri, teman-teman. Sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Jawa kadang ditindas orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga saya sangat marah sekali apabila orang-orang pribumi, orang-orang Nusantara, orang nenek moyang, terah-terah dari keturunan orang Jawa dihina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena saya tahu bahwa kelebihan orang tua kita, kelebihan daripada nenek moyang memang dahsyat sekali. Cuma kita tidak membongkar, teman-teman. Yang diketahui hanya zaman sekarang. Jadi kelebihan nenek moyang di zaman dulu tidak pernah dibongkar oleh teman-teman. Tapi apabila mau membongkar dari sudut pandang ke desa, ke pelosok, orang-orang yang jago-jago, orang yang pintar-pintar, maka kita akan menyadari nenek moyang kita memang tidak sembarangan orang, teman-teman. Iya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tadi sudah dijabarkan oleh Mbak Kenil Joko Montro, yang mana indera keenam itu apa, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara kita mengetesnya, sudah dijelaskan semua. Semoga teman-teman paham. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin dengan sampaikan lagi. Saya ulang lagi bahwa panca indera terdiri daripada 5 unsur. Dan panca indera itu apabila menyatu tumbuh semanunggal diarani cahaya pancamaya, sehingga setiap indera punya cahaya atau punya aura. Saya ulang lagi, dari panca indera memiliki satu kesatuan. Satu kesatuan itu dinamakan yaitu indera pancamaya. Indera pancamaya meneteskan satu indera lagi yang dinamakan yaitu sat indera atau dinamakan indera keenam. Saya ulang lagi, indera yang keenam, kalau orang dulu pewayangan kita dinamakan Satnoto, yaitu rajanya indera, yaitu indera yang keenam. Indera hasil daripada nilai-nilai daripada indera kelima, maka disebut dengan indera Satnoto. Maka dari itu kalau di zaman sekarang disebut indera yang keenam. Masih banyak sekali ya yang kita bicarakan, yang kita bedah pelajaran nenek moyang kita. Apa yang kita ucapkan itu hanya seolah-olah pelajaran daripada nenek moyang kita yang belum kita bongkar selama ini. Maka kita belajar bersama-sama, semoga ilmu daripada nenek moyang itu bermanfaat bagi kita semua, dan tentu kita akan menghormati kepada pelajaran nenek moyang apabila mengetahui dan menyadari dan mengakui bahwa nenek moyang kita adalah bukan orang sembarangan. Terima kasih. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ngamin amin ya rabbal alamin. Suwun.